Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Ali Purwanto. Di sini saya bersama narasumber saya, Muhammad Irfan Aprilagung. Apa kabar, Bang? Ya, kabar saya baik aja, alhamdulillah. Oke, di sini kami akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual dan penerapannya. Betul begitu, Bang? Benar. Berbicara tentang hak atas kekayaan intelektual, menurut Abang definisi kekayaan intelektual itu apa ya, Bang? Definisi kekayaan intelektual itu adalah itu sebuah ciptaan, penemuan, rahasia dagang, teknologi, pengetahuan, dan pengembangan teknologi, perangkat lunak komputer, atau sejenis ekspresi dalam bentuk lambang. Seluruh kekayaan intelektual itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, atau biasa disebut juga HCPR, ya, seperti itu. Oke, jadi kekayaan intelektual itu sudah dilindungi oleh negara, Bang, ya, berarti ya? Ya, kekayaan intelektual itu dilindungi negara. Oke, tadi Abang ada menyebutkan hak kekayaan intelektual itu hak paten, Bang, ya? Benar. Ya kan? Apa itu hak paten menurut Abang ya? Paten adalah kekayaan yang diakui oleh negara yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dan melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut di negara ini untuk jangka waktu tertentu. Ya, seperti itu. Bila jangka waktu telah habis dan bila tidak diperpanjang oleh pihak yang bersangkutan, maka pihak lain berhak untuk mematenkan. Jadi kita harus memperpanjang jangka waktu dari hak paten tersebut. Oke, berarti hak paten ini berskala ya, Bang ya? Bisa dikatakan begitu. Jadi setiap jangka waktu tertentu kita harus memperpanjang hak paten kita terhadap karya yang kita buat itu. Ya, benar. Oke, Seperti SIM motor juga harus diperpanjang kan? ya. Hak paten. Hak paten itu sepertinya punya ciri-ciri ya, Bang? Ya kan? Iya. Ya, apa ciri-ciri dari hak paten itu, Bang? Ciri-ciri dari hak paten itu adalah, ya, yang pertama, penemuan baru dan berdaya guna, memiliki keistimewaan, memungkinkan pengembangannya, berkeinginan untuk membayarnya. Jadi kita harus juga membayarnya. Oke. Ciri-cirinya tadi cukup ya itu, Bang ya, untuk mendefinisikan dari hak-hak paten. Cukup sepertinya. Ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kalau sesuatu hal yang berlebihan itu kan tidak baik. Ya, oke, hak paten. Pasti ada suatu hal yang tidak bisa kita patenkan, Bang ya. Ya. Nah, itu apa aja, Bang, yang bisa kita patenkan? Hal yang tidak bisa dipatenkan adalah teori dan ide. Yang kedua, rancangan kerja. Yang ketiga, hasilan. Yang keempat, penemuan hukum alam atau prinsip-prinsip keilmuan. Dan yang terakhir itu adalah hasil kerja yang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan di bawah hukum hak cipta. Oke, Bang, berarti kayak seperti teori, ide, rancangan kerja dan hasil itu kan berlaku untuk umum, itu tidak bisa dipatenkan, Bang. Tidak bisa. Jadi simpan aja sendiri, nggak usah dipatenkan. Oh iya, siap, Bang. Agak panas di sini. Iya, Bang, maaf, Bang ya. Harusnya pasang AC 5 bisa. Siap, Bang. Jadi di hak paten itu tadi hasil ide itu tidak bisa karena itu umum, Bang ya. Ya. Itu bisa nanti dikembangkan oleh orang-orang lain gitu. Nah, Ini tadi adalah hasil kerja yang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan di bawah hukum hak cipta. ya. Nah, berarti kita beralih lagi nih dari hak paten menuju hak cipta. Ya. Hak cipta. Jadi menurut Abang, apakah hak cipta itu penting? Menurut saya hak cipta itu penting. Ya. Kenapa hak cipta itu menurut Abang bisa dikatakan penting? Karena hak cipta adalah sebuah pengakuan dari negara terhadap monopoli atau tulisan bagi penulisannya
atau perangkat lunak bagi penciptanya. Hak cipta itu hanya melindungi apa yang diekspresikannya, tetapi tidak pokok pikiran atau idenya. Penulis dapat mengajukan perlindungan tambahan, maka klaim atas hak cipta harus didaftarkan dan tercatat di kantor HCPM yang tadi saya sebutkan di awal. Oke begitu bang. Berarti kalau film itu hak cipta bang ya berarti? Ya, Film. film itu hak cipta. Jadi janganlah kalian membajak sebuah film karena itu tidak baik. Nah berarti kayak orang-orang yang melanggar hak cipta ini berarti saat dia nonton di bioskop, dia merekam itu melanggar hak cipta sebetulnya bang ya? Iya, iya bang. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Itu bisa dikenakan hukum pidana bang ya? Bisa bang. Hmm. Ada hukum yang berlaku untuk membajak dari film-film tersebut. Ya sebabnya film itu sudah dilindungi hak cipta hukum yang berlaku bang ya? Ya benar bang. Makanya jangan bajak film. Nonton film hanya di bioskop. Kan ada CGV, XX1, banyak. Di Balikpapan ini ada banyak, jadi pilih salah satu. Ya lebih baik modal bang ya? Ya. Daripada kita melakukan pembajakan itu melanggar hukum. Berapa sih lima? Berapa harganya? 25, 35 aja. Udah mahal loh. Iya, bang. Oke. Mengajukan hak cipta itu ribet ya bang? Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, seperti apa sih bang prosedur mengajukan hak cipta? Pertama kita harus mengajukan hasil ciptaan kita. Kemudian ajukannya dengan mengisi sebuah formulir dan ke Satgas Haki ITB. Lalu didaftarkan di kantor HCPM yang saya sebutkan di awal tadi. Oke, berarti ada beberapa langkah tuh bang ya untuk kita bisa mendapatkan hak cipta ya? Ya benar, ada 4 langkah. Ya, berarti tidak semudah. Kita memerlukan beberapa jangka waktu sehingga orang-orang yang membajak film, cipta-ciptaan buku itu sebetulnya sangat merugikan ya bang ya, Ya, bagi penciptanya. Udah dia susah payah bikin karya, Orang merupakan hak lain cipta. tinggal membajaknya saja. Nah, itu sudah. Tidak penting. Selanjutnya nih bang, kita akan berbicara tentang merek dagang. Nah, banyak kan di luar sana berkata merek-merek dagang. Nah, merek dagang itu menurut abang apa sih? Merek dagang itu adalah hasil kerja, nama atau simbol yang diadopsi atau digunakan oleh individu atau badan hukum untuk membedakannya dari barang atau layanan pihak lain. Nah, jadi jika kalian lihat di salah satu makanan atau minuman ada simbol-simbolnya, itulah yang dinamakan oleh merek dagang. Maka dari itu simbol-simbol dan nama-nama dari merek dagang tersebut tidak boleh sama. Jadi kalau misalkan ada sama, itu sudah melanggar dari hal merek dagang tersebut. Oke bang, berarti merek dagang tuh punya haknya sendiri ya, hak hukumnya gitu ya. Ya, Jadi bagaimana orang itu sudah buat merek dagangnya ini, saya Ali Brand. Nah itu orang lain tidak boleh membuat yang sama ya atau Ya. mengakuinya. harus menggunakan nama lain. Jika dia membuat yang sama, Maka akan bisa dituntut ya bisa melalui dituntut. jalur hukum. Oke, berarti banyak betul ya hukum-hukum yang mengatur hak paten, merek dagang dan sebagainya. Banyak. Oke bang, Banyak cinta kepadamu. wih, siap-siap bang. Selanjutnya bang, kita akan siapa sih yang berhak dalam berkait intelektual ini? Yang berhak dalam kekayaan intelektual itu adalah lembaga bila dana diperoleh dari pemerintah. Dan yang kedua adalah penemu bila lembaga tidak berminat. Yang ketiga 50% dari penemu dan 50% dari institusi berlaku haki di universitas. Nah, lembaga bila dana diperoleh dari pemerintah. Ya. Itu berarti jika ada suatu lembaga melakukan penelitian penciptaan dari pemerintah, itu berhak dalam kekayaan intelektual. Ya. Nah, penemu bila lembaga tidak berminat, itu berarti penemunya ini termasuk dalam lembaganya gitu bang ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, berarti dia bekerja dalam suatu lembaga, dia meneliti, menghasilkan, menciptakan, tapi lembaga tersebut tidak berminat tentang hasil ciptaan atau penemuannya itu. Ya. Maka penemu itu berhak untuk mendaftarkannya kekayaan intelektual pribadi. Ya. 50% untuk penemu dan 50%-nya lagi untuk. Institusi yang berlaku haki di Indonesia. Nah, berarti dalam
kita mendaftarkan ke intelektual, setengahnya untuk sang penemu Ya. yang bersusah payah itu, 5,5-nya lagi Untuk haki di universitas institusinya. Nah. Oke bang. Baik ya ternyata bang ya yang harus kita pelajari di ke intelektual ini. banyak. Nah, haki, kita berbicara soal haki yang menangani kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya tadi bang ya. Nah, mengapa haki itu perlu disosialisasikan bang? Karena sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaan WTO yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia mulai tanggal 1 Januari tahun 2000, persetujuan TRIP atau singkatan dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Right berlaku di Indonesia. Oke, berarti haki ini perlu disosialisasikan karena itu sudah sesuai dengan komitmen yang berlaku di Indonesia. Ya kan bang? Ya, Dalam keanggotaan WTO tadi itu benar. diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94. Ya, Ya baru pada tanggal 1 Januari tahun 2000 disetujui melalui persetujuan TRIP ya bang ya. ya, Berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. benar. Berarti haki ini sangat penting bang ya di Indonesia ini. Benar. Dia menangani hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, merek dagang dan lain sebagainya. Ya, Tadi kita berbicara hak cipta, hak paten, itu ada pembajakan yang dapat merugikan penemu atau penciptanya itu bang ya. mm, Oke, bentuk-bentuk pembajakan yang biasanya secara umum berlaku itu seperti apa ya bang? seperti bajak laut, bukan bajak laut, maaf salah. Santai lah coba. Seperti pemasangan hard disk saat membeli komputer, penyalinan atau pembuatan kopi, pemalsuan peranti lunak, penyewaan peranti lunak. Oke bang, pemasangan hard disk saat membeli komputer itu berarti dilakukan oleh Penjual penjualnya bang ya. Nah itu berarti kita harus berhati-hati. saat iya membeli. waspada. Baru penyalinan atau pembuatan kopi itu berarti kita juga Kopi yang dimaksud ini bukan kopi. iya Kopi kayak kopi pas sesuatu perangkat file itu kita bisa kena baju juga bang ya ternyata. bisa. Makin harus berhati-hati aja kita ini. Pemalsuan peranti lunak berarti kayak software itu berarti termasuk bajakan ya. Iya bisa. Ya. Makanya banyak di Google itu banyak crack dari aplikasi software. Nah itu berarti merugikan kayak penciptanya. Ya, Seperti kayak aplikasi dari Windows. Ya. Nah ada pembajak yang berhasil mengubahnya menjadi gratis. Tapi Yang seharusnya berbayar. nah itu sebetulnya merugikan Windows secara langsung ya. Ya, tapi pengguna juga bisa dirugikan karena ada malware yang ada di link-link tersebut. Ya belum lagi kadang dari malware itu kan ya bisa masuk ke data pribadi kita bang ya. Jadi merugikannya banyak pihak, ada dari Windows sama perusahaannya. Ada penemunya, ada penggunanya juga bisa dirugikan. Iya penggunanya baru kita yang mendownload Ya, itu dapat dirugikan. Pertama berarti dari komputer atau perangkat kita yang terkena malware atau virus. Kedua, data pribadi kita dapat terbaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini bang ya. ya. Berarti kita harus sangat berhati-hati. Oke, kalau pembajakan seperti dunia industri itu termasuk pembajakan bang, kayak kita nonton kan rekam itu pembajakan juga berarti bang ya. Ya, benar tadi kan yang seperti saya sampaikan yang seperti kita bicarakan tadi kan tidak boleh merekam film di bioskop karena bisa dituntut denda dan dibawa ke jalur hukum. Nah gimana kalau buku bang, kita kayak baca buku kan baru kita buat ulang tanpa ada persetujuan dari penciptanya ini. Sama saja itu juga membajak, tidak diperbolehkan, jika ketahuan akan dituntut juga. Ya berarti kayak kita mau copy paste lain sebagainya langsung kita sebar kita jual kembali itu merugikan. Ya. Pembajakan ya termasuk bang ya. Oke, kita lanjut bang ya ke perbincangan selanjutnya. Sosialisasi pelanggaran hak cipta peranti lunak. Nah, kita sepertinya harus melakukan banyak sosialisasi. Apa sih bang sosialisasi pelanggaran hak cipta tentang peranti lunak ini bang?
Sosialisasi pelanggaran hak cipta terhadap peranti lunak itu telah dilakukan oleh Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia dengan PT Microsoft Indonesia. Nah, Sasarannya itu kalangan akademisi, pengusaha komputer, pengelola lembaga pendidikan, dan praktisi hukum. nah berarti Bang, apakah seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum ini dapat juga melakukan menerima sosialisasi tersebut apa tidak Bang? Dapat, karena tadi sasarannya adalah kalangan akademisi yang mana mereka itu masih belajar di bawah naungan sekolah ataupun universitas. Pengelola lembaga pendidikan berarti seperti direktur-direktur di universitas, kepala sekolah, guru-guru itu ya Bang ya? Ya, Oke, praktisi hukum. Ya, kita perlu melakukan sosialisasi di situ Bang. Apa keuntungan memakai peranti lunak asli? keuntungannya itu ada banyak, ada berapa ya? Ada sekitar 6. Namanya lumayan ya. Yang pertama, jaminan akan pengembangan kapasitas peranti, pelatihan yang lengkap. Yang kedua, aplikasi dan sistem yang dapat diandalkan. Yang ketiga, dokumentasi yang lengkap dan akurat. Yang keempat, jaminan akan kualitas dan keterandalan. Yang kelima, perlindungan terhadap berbagai virus atau malware yang saya sebutkan tadi. Dan yang keenam, pilihannya lebih banyak untuk aplikasi favorit. Oke, berarti jaminan untuk pengembangan kapasitas peranti, pelatihan yang lengkap. Oh iya, berarti kalau kita menggunakan peranti lunak asli itu jauh-jauh lebih lengkap daripada yang bajakan itu Bang ya? Iya. Ya, karena yang Karena yang bajakan bajakan itu kadang ada yang kurang apanya gitu. iya. Belum lagi aplikasi sistemnya yang sulit diandalkan lah kalau pakai yang palsu. Ya, terkadang juga ada virus-virus yang ada dalam aplikasi tersebut. Ya, pilihan lebih banyak untuk aplikasi favorit. Ini membuktikan bahwa kita memang seharusnya menggunakan peranti aplikasi lunak asli Bang ya? Ya, Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari kita menggunakan peranti lunak asli ini. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan yang bajakan, maka banyak sekali kerugian-kerugian yang dapat kita dapat atau kita terima. Berarti banyak sekali Bang ya, hal-hal yang seharusnya masih banyak yang harus kita bahas. Ya, kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Betul Bang? betul. Benar. Berarti kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, merek dagang dan lain sebagainya itu Banyak prosesnya, ribet. ya, tapi penting itu Bang. Ya, penting. Penting karena sangat berlaku untuk keuntungan pribadi sendiri lah, Ya. sang pencipta, agar tidak sembarang orang bisa mengakui. Ya, yang membajak, Ya, mengklaim. ya karena jika melakukan itu rugi lah. Udah susah payah kerja menciptakan ini, diakui orang lain. Berarti kesimpulannya ini, tadi kekayaan intelektual adalah ciptaan, temuan, dan rahasia dagang teknologi, pengetahuan dan pengembangan teknologi, perangkat lunak komputer atau jenis ekspresi lain seperti dalam bentuk lambang. Ya kan Bang? Ya, Hak cipta, hak paten, dan kekayaan intelektual. Oke, semuanya. Dari sesi tajam kita tadi dengan narasumber Muhammad Ilfan Aprilagung, kita mendapatkan banyak pembelajaran tentang kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten dan merek dagang yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari dan kita terapkan di masa yang akan datang. Dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi peranti lunak yang asli. Karena jika kita menggunakan yang palsu, banyak kerugian yang sebetulnya kita dapat dan penciptanya itu juga akan mengalami kerugian. Jadi lebih baik kita menggunakan yang asli daripada kita menggunakan yang palsu. Seperti itu Bang? nah, Oke, sekian percakapan kita hari ini Bang. Oke. ya jangan bosan-bosan undang saya kesini lagi. Ya, siap Bang. Tapi lain kali pasang AC dulu. Iya. Makan kah, minum. Iya, nanti Bang Enak. kita proses lagi lah. Oke Bang, terima kasih Ya, sebelumnya. Oke semuanya, sekian hasil wawancara saya dengan narasumber tentang hak atas kekayaan intelektual dan penerapannya. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti banyaknya pantulan bintang di kolam, satu hal yang ingin aku lakukan esok. Dari lubuk hatiku, andaikan tujuan hidupku telah
Jejak langkah ini bukan tergesa-gesa.